akan memberikan hasil yang baik bagi kita. Salah satunya sebenarnya adalah bagaimana dukungan pemerintah. Kemarin Pak Mentan itu berkegiatan di Surabaya 2 hari full, 1 hari kita full day dengan Pak Mentan itu bagaimana menyampaikan bongkar ratu, perluasan area tebu, yang mana tujuannya adalah untuk menjamin atau menambah pasokan tebu bagi pabrik-pabrik gula. Malah dengan SDM tentunya dengan semakin berkembangnya SDM tentunya peluang-peluang yang ditawarkan untuk mendapatkan jabatan itu kan akan lebih luas dan memberikan berkarya lebih baik lagi. Nah, sementara kalau di dalam buku itu dibahas tentang konsep ini, tapi saya hanya menyinggung beberapa hal di buku tersebut. Yang pertama adalah tentang kepemimpinan level 5. Setiap manusia tentunya adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, ya. Tetapi di dalam buku itu sebenarnya kita juga adalah diminta untuk pemimpin yang rendah hati. Tapi saya kira semua bukan terkait dengan pemimpin. Semua kita di tim SD ini harusnya juga memang rendah hati. Ya, dengan segala macam ujian yang kita lakukan ini mungkin menempa kita untuk lebih bisa sadar dan menempa diri kita untuk lebih rendah hati, sadar bahwa apapun yang kita lakukan itu tidak semerta-merta semuanya berdasarkan apa yang kita usahakan. Banyak faktor lain yang sangat mengaruhi. Apalagi kita bekerja dengan alam, faktor alam itu kita tidak bisa kendalikan, faktor pasar sepenuhnya tidak bisa kita kendalikan, karena kalau secara teori itu adalah hands of God yang situ yang bekerja gitu Pak. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya di situ adalah disiplin. Kalau di buku itu Pak, disiplin berpikir, bertindak, kemudian juga tetap tegar menghadapi fakta brutal, optimis selalu terhadap kenyataan pahit yang kita hadapi sekarang, ya kan? Tapi kita tetap optimis, sehingga apapun yang kita lakukan ini terus kita gelorakan sebagai suatu roda yang terus berputar, sehingga karena perubahan besar bukan hasil dari satu langkah, tapi ada akumulasi dari suatu konsistensi, akumulasi dari semua tindakan yang kita lakukan, perbaikan kecil yang kita lakukan. Bapak Ibu yang kami banggakan, memasuki inti acara pada kegiatan kajian sore hari ini. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimak paparan yang akan disampaikan narasumber kita dari Makna Consulting. Untuk itu langsung saja kepada Ustaz Yus Ibnu Yasin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore para leaders, Bapak Ibu semuanya, semoga sehat selalu. Apa kabarnya ini? Berbahaya badai dari luar, ya, terkait masalah iklim tidak mendukung, rendemen rendah, gula tidak laku, impor melimpah, ataukah yang sebaliknya, kebocoran-kebocoran kecil karena kelalaian kita di pabrik gula dan juga di kebun. Itu kan pertanyaannya. Maka saya ingin menyampaikan sharing yang luar biasa. Ini sangat proven, terbukti, karena sudah di capture oleh kitab suci. Quran menyebutkan ada 3 nabi yang membuktikan tentang bagaimana ketika seseorang dalam keadaan krisis. Oke, next. Nah, krisis adalah undangan. Artinya bahwa setiap ujian itu adalah pesan bagi kita untuk berhenti sebentar. Tentang apa? Belajar kepada orang-orang terdahulu ketika mereka sedang krisis, seperti apa yang mereka lakukan. Kita lihat sama-sama ya. Oke, klik. Nah, ini dia. Kisah Nabi Yunus di dalam perut ikan. Zat
Krisis bukanlah akhir, tapi calling kita untuk kembali kepada Allah. Makanya Hasan al-Basri pernah mengatakan, innal bala yukidu qulubal ibad. Sesungguhnya ujian bala itu pesan dari Allah untuk mengembalikan jiwa seorang hamba. Jadi ya, kita pun hari ini mungkin merasa seperti di dalam perut ikan. Betul ya? Gelap, sempit, tidak ada jalan keluar. Tapi Nabi Yunus mengajarkan kepada saya dan Anda, kepada SDN, ya. Perhatikan. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti mengaku salah, jangan berhenti berharap. Kepada siapa? Kepada Allah. Nabi Yunus itu dipakai Allah di Quran adalah zulumat, artinya kegelapan yang berlapis, ya. Iklim tidak mendukung, rendemen rendah, gula tidak laku, impornya melimpah. Tadi disampaikan solidaritas teman-teman lemah, ya kan? Mesin dan perangkatnya sudah terlalu tua, gitu kan? Krisis dalam semua hal, luar biasa. Artinya Dirops marah terus, Gumil belum tercapai, ya kan? Marah nggak apa-apa, karena memang capai target tidak mudah, oke? Maka perhatikan. Disebutkan di sini tidak gelap, tidak selamanya hitam. Kita belajar dari Nabi Yunus, ada cahaya kecil dari doa yang kita tengadahkan kepada Allah. Perhatikan, tolong perhatikan. Kita nggak bisa kendalikan alam, kita nggak bisa kendalikan iklim, kita nggak bisa lihat bagaimana gula kita tidak laku. Yang bisa kita kendalikan adalah doa dan kata Pak Afan tadi, dan hati kita. Nih pertanyaannya teman-teman, setiap PG tolong perhatikan, itu perhatikan, ya. Kalau bicara tentang iklim, bicara tentang mesin yang sudah tua, bicara tentang solidaritas yang lemah, bicara tentang godaan integritas, situasi yang sulit, membuka peluang untuk manipulasi data, budaya kita yang suka cari aman, ada yang bekerja hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya, motivasi pegawai karyawan yang lemah karena mendengar gaji mungkin akan terlambat, ya kan? Impor yang jor-joran melimpah, gula luar masuk dengan sangat deras, bahkan lebih murah, menutup peluang kita untuk jual gula kita. Kita seringkali menjadikan mereka jadi biang masalah. Padahal biang masalahnya bukan itu, ya. Terus Pak Ustadz Yasin, untuk penutupan kami mohon berkenan untuk memimpin doa buat kami semua. Sudah tidak laku, impor melimpah, motivasi karyawan melemah, budaya yang mulai luntur. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, satukan hati kami kembali, kuatkan tujuan kami kembali, berjuang bukan untuk SGN, berjuang bukan untuk Pak Mahmudi, berjuang bukan untuk Pak Afan, tapi berjuang untuk mendapatkan keridhaan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkan ya Allah, di tahun 2025 ini kami mencapai target kami. Sebentar lagi kami menutup tahun 2025, maka tolong jadikan ini tahun keadaan ya Allah. Maka tolong tuntun kami, buka selebar-lebarnya pintu kebaikan, pintu inovasi, pintu strategi, agar kami bisa menjadikan tantangan-tantangan yang baru saja kami sebutkan menjadi tantangan yang kami bisa atasi. Ya Allah,
Kalau bukan kepadamu, lalu kepada siapa lagi kami memohon? Ya Allah, Engkaulah yang terbaik. Maka kepada siapa lagi kami meminta, ya Allah? Kami lemah tanpamu, kami bodoh tanpamu, kami kotor tanpamu, kami hina tanpamu, kami rendah tanpamu, kami tak bisa apa-apa tanpamu, ya Allah. Maka tolong ya Rabb, jadikan SGN adalah tempat kami belajar dari mulai keterpurukan hingga kebangkitan itu nampak di depan mata kami, ya Allah. Ya Allah, ridhoi tahun ini menjadi tahun terbaik bagi kami. Ridhoi tahun 2025 ini menjadi tahun di mana kami berbangga dengan ampunan darimu, sehingga Kau curahkan keberkahan yang banyak untuk kami. Ya Allah, bila ada kebaikan yang kami dapatkan di SGN, di pabrik-pabrik gula, maka alirkan kebaikan itu untuk anak-anak kami, untuk istri kami, untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, ya Allah. Jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan di tempat ini, di SGN, di pabrik-pabrik, di kebun-kebun, menjadi jalan Kau ampuni kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kami titip SGN, kami titip orang-orang di dalamnya, ya Rabb, karena Engkaulah tempat sebaik-baik menitip. Cintai mereka, karena sungguh cintamu adalah cinta terbaik, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.